Seorang artis cantik terkenal ditemukan meninggal dunia dalam apartemennya. Saat ditemukan, jasadnya sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Diperkirakan kalau artis tersebut meninggal dunia sendirian tanpa ada seorang pun yang tahu sampai berbulan-bulan lamanya. Di balik semua ini ternyata ada luka mendalam yang dipendam sendirian oleh artis ini. Ini adalah kasus tentang hilangnya nyawa karena luka yang dipendam terlalu lama. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di negara Pakistan pada tahun 2025 di sebuah apartemen yang dihuni seorang gadis cantik yang juga artis terkenal bernama Humaira Asghar Ali atau biasa dipanggil dengan Humaira. Hari itu sebenarnya pihak pengelola apartemen mendatangi apartemen Humaira untuk melakukan pengusiran. Karena masalahnya sudah berbulan-bulan Humaira menunggak uang pembayaran sewa apartemennya. Peringatan melalui surat dan pesan singkat di ponsel tidak digubris sama sekali oleh Humaira. Bahkan setelah listrik dan juga air di apartemen Humaira itu dimatikan, dia tetap tidak merespon. Akhirnya pihak pengelola apartemen memutuskan untuk menggeledah unit apartemen tersebut. Mereka pun melapor ke pihak yang berwenang. Didampingi oleh salah satu petugas, mereka pun melakukan penggeledahan. Awalnya mereka mengetuk-ngetuk pintu memanggil nama Humaira, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Tapi saat itu mereka juga mencium ada bau busuk samar-samar dari dalam apartemen. Menggunakan kunci cadangan yang dipegang pihak pengelola apartemen, mereka semua pun masuk ke dalam. Dan benar aja, begitu pintu dibuka, bau busuk itu semakin menyengat. Dan salah satu jendela sebenarnya terbuka dan mereka melihat ada jasad seorang perempuan dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Ketika ditemukan, jaringan lunak seperti kulit dan otot semuanya sudah mencair akibat pembusukan. Dan sebagian besar tubuhnya tinggal tulang. Bahkan nih, organ-organ dalamnya hanya tinggal gumpalan cairan berwarna kehitaman. Di sekitar tubuh korban banyak banget cairan warna kehitaman. Ada ratusan serangga seperti kumbang berwarna kecoklatan. Kumbang ini disebut juga dengan kumbang dermestid. Ditemukan pada jasad yang sudah membusuk lanjut. Kumbang jenis ini akan memakan jaringan lunak manusia yang sudah membusuk. Pihak yang berwenang pun melakukan olah TKP dan evakuasi terhadap jasad Humaira. Dari hasil pemeriksaan pihak forensik ditemukan, jasad Humaira dalam keadaan membusuk lanjut. Perkiraan waktu kematiannya 8-10 bulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Sudah begitu lama jasad itu ada dalam apartemen tanpa seorang pun yang tahu. Dan hampir semua jaringan lunaknya sudah hancur karena proses autolisis pada pembusukan. Autolisis adalah penghancuran sel atau jaringan oleh enzim dalam sel itu sendiri. Dalam sel ada yang disebut dengan enzim hidrolitik. Fungsinya untuk pencernaan sel. Setelah sel nggak lagi berfungsi, dindingnya akan hancur. Dan enzim ini akan keluar dari sel dan mencerna jaringan di sekitarnya. Ini adalah salah satu proses yang terjadi pada saat pembusukan. Dari hasil pemeriksaan diketahui juga kalau otak sang jasad sudah mencair dan tidak bisa diperiksa. Begitu juga semua organ dalam gak ada lagi yang bisa dinilai karena sudah pembusukan lanjut. Tapi anehnya, walaupun jasad ditemukan dalam kondisi yang cukup parah, gak ditemukan adanya tanda pelukaan apapun di jaringan tulangnya. Sementara jaringan lunaknya udah gak bisa lagi dinilai. Gak ada tanda kekerasan yang hebat, gak ada patahan sama sekali pada tulang, dan gak juga ditemukan zat mencurigakan dalam tubuh jasad ini. Apalagi saat dilakukan olah TKP nggak kelihatan adanya tanda masuk secara paksa ke dalam apartemen. Ataupun ditemukannya barang yang mungkin berhubungan dengan hilangnya nyawa korban. Nggak ada sama sekali. Diketahui kalau terakhir kali Humaira menghubungi orang lain itu tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 5 sore. Jadi udah hampir 9 bulan sebelum jasadnya ditemukan.
Selama 9 bulan itu juga nggak ada yang sadar kalau ada yang ganjil ketika Humaira sama sekali nggak bisa dihubungi. Ada seorang produser yang tadinya mau menghubungi Humaira untuk menjadi pengisi suara atau dubbing. Dia bilang dia berkali-kali mencoba hubungi Humaira tapi nggak ada respon. Akhirnya dia memutuskan untuk memakai pengisi suara lain karena mengira mungkin Humaira sedang pergi ke luar negeri. Ada juga beberapa orang mulai dari rekan kerja sampai manajer yang menghubungi Humaira, tapi sama sekali nggak ada respon. Mereka sama sekali nggak melapor ke pihak yang berwenang karena merasa nggak curiga. Lagi-lagi mereka menduga kalau Humaira mungkin sedang sibuk. Karena seperti tadi yang udah saya sebutkan, Humaira adalah seorang aktris dan juga model yang cukup terkenal di Pakistan. Dia mengawali karirnya dengan berakting di dunia teater. Setelah merasa cukup, Humaira kemudian mencoba peruntungannya di dunia modeling. Berkat kecantikannya, keluasannya, nggak perlu waktu lama untuk Humaira juga sukses menjadi seorang model yang terkenal. Bahkan nih teman-teman, Humaira pernah menjadi finalis di salah satu kompetisi model terkenal di Pakistan. Sampai akhirnya, Humaira pun kembali ke dunia akting. Kali ini bukan di teater, tapi di dunia perfilman. Dia banyak mendapat peran di film-film yang cukup besar. Walaupun bukan peran utama, tapi kehadirannya selalu menarik perhatian. Karena wajahnya cantik, dia luwes, juga cerdas. Tapi yang benar-benar membuat dia sangat terkenal adalah ketika dia mengikuti sebuah reality show bernama Tamasha, di mana para pesertanya yang merupakan selebriti-selebriti ternama harus mencoba untuk tinggal dalam satu rumah selama beberapa waktu tanpa adanya drama. Dan Humaira nih tampak sangat menonjol di acara tersebut dan dirinya semakin populer karena kebaikan hatinya. Selain jadi seorang aktris dan juga model, Humaira juga sangat aktif di media sosialnya, terutama untuk membuat konten dan menyapa para penggemarnya. Dia sering banget membagikan foto-foto profesional, pemotretan, dan juga endorsement yang dia terima. Tapi sayangnya ketika berada di puncak karirnya, Humaira pernah terkena masalah yang cukup berat. Sekitar tahun 2022 ada beredar sebuah video yang menampilkan ada seorang perempuan mengenakan gaun yang sangat indah. Dia berjalan santai di depan area perbukitan yang terbakar. Di video tersebut juga tertulis keterangan, "Kemanapun saya pergi, api akan terus menyala." Udah pasti video ini mendapat kecaman yang sangat besar baik di Pakistan maupun di negara lain. Karena dianggap meremehkan bencana alam, sama sekali nggak berempati terhadap krisis lingkungan, dan sangat berbahaya nih karena bisa memicu kebakaran tambahan kalau ada orang yang terinspirasi melakukan hal serupa demi konten. Beberapa media menyebut kalau Humaira Asghar adalah sosok perempuan dalam video tersebut. Dan udah pasti Humaira menjadi bahan rujakan warganet. Banyak banget kecaman yang dia terima. Walaupun pada akhirnya diketahui kalau perempuan di video itu bukan Humaira, melainkan seorang perempuan lain bernama Dolly, yang sekilas memang penampilannya mirip dengan Humaira. Dolly pun diproses hukum oleh otoritas lingkungan di Pakistan. Permasalahan ini untungnya bisa diklarifikasi dengan baik dan gak berdampak besar pada karir Humaira. Tapi seiring berjalannya waktu, popularitas Humaira pun mulai menurun. Humaira sempat dikatakan menghilang dari dunia hiburan menjelang akhir 2023 sampai awal 2024. Dia nggak terlibat dalam proyek film, iklan, ataupun modeling, jarang banget kelihatan. Humaira juga kelihatan semakin jarang mengunggah video dan foto di media sosialnya. Seakan-akan Humaira mulai menarik diri dari sorotan publik. Unggahan terakhirnya adalah pada bulan September 2024. Setelah itu Humaira sama sekali gak mengunggah apapun di akun media sosialnya. Menurut para tetangganya memang sempat tercium bau busuk sekitar 10 bulan sebelum jasad Humaira ditemukan. Tapi saat itu para tetangga gak terlalu mempedulikan karena bau busuk tersebut menghilang dan kalaupun tercium samar-samar. Yang ternyata setelah ditelusuri, bau busuk itu menghilang dikarenakan pintu balkon apartemen itu terbuka. Jadi ada sirkulasi udara yang menyamarkan bau busuk dari jasadnya Humaira. Menurut para tetangga, mereka juga gak melihat Humaira selama beberapa bulan terakhir. Tapi saat itu lagi-lagi mereka mengira
Humaira mungkin sedang sibuk dengan aktivitasnya sebagai artis. Tapi ternyata mereka salah, teman-teman. Dalam apartemen itu ada jasad yang membusuk dan dibiarkan terlalu lama. Pihak yang berwenang kemudian mulai menelusuri semua barang pribadi Humaira, seperti handphone, tablet, dan juga buku catatannya. Hal tersebut tentu aja mereka lakukan karena kemungkinan ada petunjuk tentang apa yang Humaira lakukan sebelum dia kehilangan nyawanya. Hasil analisis menunjukkan Humaira sempat menelpon 14 orang temannya sebelum dia meninggal dunia. 14 orang itu antara lain teman, keluarga, dan juga rekan-rekan kerjanya di dunia entertainment. Tapi sayangnya gak ada satupun dari mereka yang mengangkat telepon Humaira. Seakan-akan mereka gak peduli dan gak ingin lagi berhubungan dengan Humaira. Dan setelah itu Humaira gak pernah memainkan handphonenya lagi. Diduga kalau itu adalah hari di mana dia meninggal dunia. Pihak yang berwenang sempat mencurigai seorang sutradara yang menjadi orang terakhir yang dihubungi oleh Humaira. Tapi setelah diselidiki nggak ada bukti komunikasi lebih lanjut. Sampai hari ini orang-orang di telepon Humaira pada hari dia kehilangan nyawanya belum tahu alasan kenapa mereka dihubungi. Dan mungkin mereka nggak akan pernah tahu. Tapi ada dugaan kalau saat meninggal Humaira sedang sangat kesepian dan sangat sendirian. Dan nggak seorang pun yang tahu. Memang diketahui kalau Humaira sudah tinggal sendiri di apartemennya selama 7 tahun. Alasannya nih, ada desas-desus kalau hubungan Humaira dan keluarganya itu renggang. Terutama dengan orang tuanya. Ada yang bilang ini disebabkan perbedaan prinsip dan cara hidup antara Humaira dan orang tuanya. Humaira katanya sering banget bertengkar dengan keluarganya sampai akhirnya dia nggak tahan. Dia putuskan untuk pindah keluar kota dan hidup mandiri. Bahkan banyak media sempat menyebutkan kalau saking parahnya konflik antara Humaira dan keluarganya, waktu Humaira ditemukan nggak bernyawa, keluarganya menolak untuk mengambil jasadnya. Sang ayah nih yang kabarnya paling tegas menolak. Dia nggak mau menerima jasad Humaira, apalagi kondisi jasadnya sudah sangat mengenaskan. Kok bisa ya seorang anak yang sudah meninggal dunia ditolak jasadnya oleh orang tuanya? Apalagi katanya teman-teman, ayah Humaira adalah seorang dokter. Harusnya kan dia punya rasa kemanusiaan. Orang lain aja dia bantu, kenapa anaknya enggak? Begitulah teman-teman spekulasi yang ada di media saat itu. Warganet menilai nih kalau ini sebagai bukti bahwa Humaira punya beban mental yang sangat-sangat berat. Dan semua itu dia pendam sendiri. Kondisi mentalnya mungkin memburuk karena putus hubungan dengan keluarganya. Baru setelah beberapa hari kakaknya datang membawa jasad Humaira untuk dimakamkan di kampung halamannya. Kabarnya upacara pemakaman pun dilakukan dengan sangat-sangat sederhana. Hanya ada beberapa orang yang hadir, termasuk kedua orang tua Humaira yang akhirnya datang untuk melihat Humaira beristirahat terakhir kalinya. Pihak yang berwenang juga menelusuri aliran rekening tabungan Humaira. Hasilnya, ditemukan ada 2 rekening atas nama Humaira. Salah satu rekening sudah nggak ada isinya sama sekali. Dan salah satunya lagi hanya memiliki sisa uang yang sangat sedikit. Ini sejalan dengan fakta kalau Humaira sudah menunggak pembayaran selama beberapa bulan di apartemennya. Bahkan, sejak bulan Oktober 2024, listrik dan juga air di apartemennya sudah diputus. Gara-gara Humaira nggak bisa membayar sewa. Semua orang yang mengenal Humaira benar-benar nggak habis pikir. Di mata mereka Humaira seorang yang sangat cantik, berbakat, cerdas, punya karir yang bagus. Kok bisa Humaira terjebak masalah finansial segitu beratnya? Ketika nama Humaira menghilang di dunia hiburan, banyak yang mengira Humaira memang sengaja mengambil jeda sejenak atau istilahnya adalah hiatus. Pada saat itu Humaira sedang kesulitan mempertahankan karirnya. Setelah Humaira ditemukan gak bernyawa dalam keadaan yang sangat mengenaskan, ada sebuah pesan rekaman suara yang beredar. Pesan itu adalah pesan dari Humaira yang dikirimkan ke teman dekatnya. Isinya kurang lebih seperti ini. Saya minta maaf baru menghubungi kamu. Saya mohon doakanlah saya. Doakan saya dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Untuk karir saya, ingat saya dalam doa kamu. Kamu harus mendoakan saya selalu ya. Dan teman-teman, banyak banget yang merasa sedih mendengar ceritanya Humaira. Gadis cantik yang dipandang orang memiliki segalanya, tapi ternyata diam-diam menyimpan masalah yang sangat dalam.
Bahkan saat dia terpuruk itu kayaknya nggak ada satupun orang yang peduli, keluarganya pun enggak. Salah satu penyiar di sebuah stasiun TV Pakistan sempat memberi kritik keras tentang hilangnya nyawa Humaira. Dia bilang, bayangkan aja, gak ada satu orang pun yang mau cari tahu apa yang terjadi pada Humaira. Waktu namanya mulai meredup dan dia mencoba mencari bantuan, gak ada satupun yang peduli. Ini bukan sekedar peristiwa yang tragis, tapi cerminan terhadap masyarakat di masa sekarang. Dan hal ini bisa terjadi sama siapa aja. Penyiar itu bilang, kita hidup di zaman dimana jika ada orang kesusahan gak ada satupun yang peduli, apalagi mau menolong. Mereka hanya merekam demi konten viral. Empati hanya dianggap berharga selama masih bisa mengundang klik dan juga like. Banyak banget orang yang mengkritik ketidakpedulian orang-orang di sekitar Humaira. Gak ada siapapun yang pantas meninggal dunia seorang diri dan jasadnya baru ditemukan berbulan-bulan kemudian. Keluarga Humaira juga mendapat kecaman yang sangat tegas mengenai hal ini. Apalagi tadi ada desas-desus kalau Humaira dan orang tuanya itu sempat bertengkar hebat. Sampai akhirnya keluarga Humaira pun bicara. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ayah Humaira diketahui adalah seorang dokter. Dia jaga di sebuah klinik. Dia sedang bertugas ketika mendapat kabar dari keponakannya yang mengatakan Humaira sudah meninggal dunia. Ayah Humaira katanya langsung pulang ke rumah untuk konfirmasi berita ini. Ibu Humaira sambil menangis berkata kalau dia sudah punya semacam firasat jauh sebelum berita itu muncul. Ibunya bilang, mungkin ini yang namanya naluri seorang ibu. Saya selalu gelisah dan menangis setiap kali saya berdoa. Saya mencoba menelpon Humaira berkali-kali tapi nomornya nggak aktif. Saya nggak bisa menghubungi siapapun di kota tempat Humaira tinggal. Walaupun dia sudah tinggal di sana selama 7 tahun lamanya, tapi Humaira nggak terlalu terbuka tentang teman-temannya di sana. Saya nggak mengenal siapapun di circle pertemanannya di sana. Real kali ibu Humaira menelpon anaknya itu adalah di awal September 2024. Humaira sempat bilang, Bu, saya sangat kesepian di sini, nggak ada seorang pun yang mendukung saya. Dan setelah itu Humaira nggak bisa dihubungin lagi. Ibu Humaira sempat mengira anaknya sedang keluar negeri atau sedang sibuk. Tapi ternyata kartu SIM HP Humaira diblokir karena sudah lama tidak dibayar. Orang tua Humaira juga dengan tegas membantah kalau mereka sudah menolak jasad Humaira. Ayah Humaira bilang itu sudah jelas gak benar. Waktu itu kami belum boleh membawa jasad anak kami pulang karena jasad anak kami harus diotopsi lebih dulu. Karena ini demi kepentingan hukum, keluarga kami menghormati keputusan pihak yang berwenang. Kami memberi waktu hingga semua prosedur hukum selesai. Setelah jasad Humaira selesai diperiksa, beberapa orang saudaranya pergi kota tempat Humaira tinggal untuk mengambil jasadnya. Keluarga Humaira membantah ada permasalahan yang membuat mereka seakan-akan membuang Humaira. Dengan tegas ayahnya bilang seperti ini, Humaira adalah anak yang sangat saya cintai. Kami semua tahu kalau dia kerja di dunia seni. Waktu dia kuliah di bidang seni rupa, keluarganya mendukung. Saya membiayai penuh kuliahnya. Bahkan, waktu dia pindah ke kota lain, mau hidup mandiri, saya sudah memberikan persetujuan. Saya mendukung. Humaira tetaplah anak kami. Kami mendoakan dia dengan kasih sayang yang tulus, bukan dengan air mata yang palsu seperti kebanyakan orang di luar sana. Begitu kata ayahnya Humaira. Dan sampai sekarang masih banyak banget berita yang simpang siur tentang Humaira. Kasus Humaira Asghar adalah peringatan keras bahwa banyak banget orang yang hidup dan berjuang sendirian. Ketika mereka pergi, dunia tetap berjalan seakan-akan gak terjadi apa-apa. Tapi bagi keluarga dan kerabat yang dia tinggalkan, luka itu sangat-sangat nyata. Ayah Humaira bilang kok dia sama sekali gak mau mencari simpati. Dia hanya ingin menyuarakan kebenaran. Jika memang ada yang bersalah, dia ingin ada keadilan bagi Humaira. Teman-teman, doa saya untuk Humaira semoga dia tenang di alam sana. Mungkin dia punya beban yang terlalu berat untuk dia angkat sendiri. Dan dia gak punya seorang untuk bersandar bahkan sampai akhir hayatnya. Pesan saya buat teman-teman sekalian, tolong perhatikan orang-orang di sekitar kita. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Tanyakan kabarnya, kirim pesan, telepon, ajak ngobrol. Karena mungkin di dalam diam seseorang ada satu masalah yang sebenarnya dia pendam sendirian. Mungkin satu pesan atau satu telepon dari kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang.
Dan untuk teman-teman yang kini sedang merasa sendiri, sedang merasa hidup ini sangat berat, sedang merasa kayaknya gak ada satu orang pun yang peduli, ingat satu hal, kamu berharga dan kamu gak sendiri. Saya Dr. Stefani, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kita semua diberi umur panjang, hati yang tenang, bahagia, dan juga sehat. Karena sekali lagi saya tegaskan, gak ada yang pantas untuk dibiarkan menanggung bebannya sendirian.